Cuma dua tim Liga Inggris yang belum Erling Haaland jebol. Erling Haaland sudah menjebol 19 gawang tim di Liga Inggris dari 21 kali kesempatan. Sisa 2 gawang tim yang belum dijebolnya, tebak tim apa? Erling Haaland akhirnya bisa menjebol gawang Chelsea di Liga Inggris. Penyerang Manchester City itu butuh 3 kali kesempatan. Dilansir dari Squawka, Erling Haaland sudah menjebol 19 gawang Liga Inggris sejak debutnya musim lalu. Sisa 2 gawang tim lagi. Kedua tim yang belum dijebol Haaland adalah Brentford dan Liverpool. Erling Haaland punya kesempatan untuk melakukannya. Manchester City akan hadapi Liverpool selepas jeda internasional pada tanggal 25 November mendatang. Untuk jadwal kontra Brentford, pihak Premier League masih belum merilis jadwalnya. Hal itu mengingat padatnya jadwal Manchester City di akhir tahun ini karena bermain di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Haaland terus top chair di Liga Inggris. Sejauh ini, 49 gol sudah dikemasnya dari 47 penampilan. Di usia yang masih 23 tahun, monster, Haaland dinilai bakal pecahkan banyak rekor di masa depan. Lain kali kami harus cetak 5 gol, Erling Haaland beri peringatan usai hasil imbang Manchester City lawan Chelsea. Erling Haaland memperingatkan rival Manchester City di Liga Premier bahwa, lain kali kami akan mencetak 5 gol, usai bermain imbang lawan Chelsea. Sang juara bertahan berhasil mencetak gol dalam 4 kesempatan dalam sebuah pertandingan dramatis di Stamford Bridge. Namun hal itu hanya cukup untuk meraih 1 poin dalam hasil imbang 4-4 yang luar biasa. Pep Guardiola menetapkan standar yang tinggi di Etihad Stadium sehingga Manchester City tidak pernah merasa senang kecuali mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka melakukan itu musim lalu saat meraih treble yang bersejarah, dan mereka berniat melakukan hal yang sama pada 2023-2024. Haaland memimpin musim lalu dengan torehan luar biasa 52 gol di semua kompetisi dan setelah mencetak 2 gol di Stamford Bridge, pemain asal Norwegia yang produktif itu telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan kali ini. Haaland yakin City bisa membawa permainan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, mengatakan kepada wartawan usai pertandingan klasik 8 gol di London Barat. Ini adalah pertandingan yang sulit, saya menikmatinya. Biasanya, ketika Anda mencetak 4 gol, Anda mungkin akan menang, tapi kami tidak menang, begitulah kenyataannya. Kami memiliki peluang untuk mengunci kemenangan beberapa kali, tapi kami tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki. Lain kali kami harus mencetak 5 gol. Saya merasa senang bisa mencetak gol, tapi sedikit kecewa karena tidak menang. 1 poin lebih baik daripada 0. Kami telah bermain dengan sangat baik. Kami berada di puncak klasemen dan telah lolos ke Liga Champions. Ini merupakan beberapa bulan yang sangat baik, lebih baik dari musim lalu, sejujurnya. Ini merupakan awal yang baik. City mencapai jeda internasional November dengan bertengger di puncak klasemen Liga Premier dengan keunggulan 1 poin dari Liverpool dan Arsenal sementara mereka telah melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan 2 pertandingan tersisa. Better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out. Di Manchester City, Cole Palmer tidak akan jadi bintang utama. Mantan bek Manchester City, Micah Richards, mengklaim Cole Palmer telah mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan The Citizens demi Chelsea. Cole Palmer merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Chelsea pada jendela transfer musim panas tahun ini. Ia didatangkan dari Manchester City dengan menghabiskan dana 42 juta pound sterling. Meski pada awalnya banyak pihak yang meragukan kapasitasnya, namun Palmer dengan cepat bisa beradaptasi dengan klub barunya. Bahkan ia kini telah menjadi andalan di lini depan tim arahan Mauricio Pochettino tersebut. Menanggapi keputusan Palmer meninggalkan Man City di musim panas ini, Micah Richards menilai sang pemain telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Menurut Richards, jika Palmer bertahan di Etihad Stadium maka ia tidak akan menjadi bintang utama karena harus bersaing dengan sederet nama top seperti Phil Foden, Jeremy Doku, Jack Grealish, Bernardo Silva dan Julian Alvarez.
Saya pikir itu tepat untuknya pindah ke Stamford Bridge karena dia tidak akan pergi ke tim yang tidak akan menjadi penantang. Dia memiliki manajer yang hebat dan dia berada di klub yang akan menghabiskan banyak uang. Dia menjadi pemain utama. Dia tidak akan pernah menjadi pemain utama di Man City. Kami telah berbicara banyak tentang Phil Foden dan jika dia bisa menjadi seperti itu dan itu membutuhkan waktu dan dia sedikit menurun, dia bermain bagus kemarin. Tetapi ketika Anda memiliki Foden, Jeremy Doku, Jack Grealish, Bernardo Silva dan Julian Alvarez, dia harus pergi dan bermain. Saya patah hati dan hancur karena dia bukan pemain Man City, tetapi saya bahagia dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak disalami Pochettino, Guardiola maklum. Mauricio Pochettino tidak menyalami Pep Guardiola setelah Chelsea vs Manchester City tuntas. Guardiola maklum, karena tensi laga yang tinggi. Chelsea vs Manchester City berlangsung di lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan kemarin. Laga panas nan seru terjadi, skor tuntas sama kuat 4-4. Selepas laga, seperti biasa, kedua manajer tim harusnya bersalaman. Tapi dalam tayangan kamera, manajer Chelsea, Mauricio Pochettino langsung berjalan ke tengah lapangan dan mencak-mencak ke wasit. Sebabnya, timnya dalam posisi mau lakukan serangan balik dan wasit Anthony Taylor langsung meniup peluit panjang. Pochettino pun dihukum kartu kuning, sampai harus diredam oleh stafnya sendiri. Manajer Man City, Pep Guardiola ditanya soal aksi Mauricio Pochettino. Guardiola mengaku tidak masalah dan memakluminya. Tidak masalah, saya baik-baik saja. Saya juga kadang emosional seperti itu, nggak apa-apa. Saya tidak akan berkomentar apa-apa lagi soal itu. Mauricio Pochettino mengaku meminta maaf karena mengabaikan Pep Guardiola. Pop bilang, dirinya memang melewati batas. Saya perlu meminta maaf kepada Anthony Taylor, dan wasit serta ofisial keempat, karena saat ini saya merasa mungkin Raheem bisa lolos dan mencetak gol kelima dan itulah momen saya emosi kepada Anthony seusai laga dan berkata, apa-apaan ini? Anda tahu, dia melanjutkan, saya berkata, mengapa berhenti pada saat ini? Tidak, tindakannya, lalu ketika saya berbalik, berkata, saya layak mendapat kartu kuning. Ya, saya kelewat batas dan saya ingin meminta maaf. Ini bukan gambaran yang baik bagi saya dan bagi sepak bola karena perilaku seperti ini. Saya juga ingin meminta maaf kepadanya Pep Guardiola karena saat itu saya tidak menyalaminya. Saya fokus pada aksi saya melewati batas, jadi saya mau minta maaf kepada Pep.